Halo, pada saat ini saya akan mengajarkan tentang operasi hitung pada pecahan. Contoh soal nomor 1, 1/2 ditambah 2/6 dikali 3/4 sama dengan, dalam operasi hitung ada penjumlahan, ada perkalian. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi saya tuliskan kembali di sini 1/2 ditambah 2/6 dikali 3/4. Untuk memudahkan mencari mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, kita beri tanda kurung. Nah, kalau sudah kita tinggal tulis kembali 1/2 ditambah, kalau perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Penyebut berbeda. Dalam penjumlahan pada pecahan, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menyamakan penyebut? Kita dapat menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 24. Saya akan tulis di sebelah kiri, 2 dan 24. Faktorisasi prima dari 2 adalah 2. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Setelah ini penyebutnya 24 kita tuliskan di sini. 24. Langkah selanjutnya 24 kita bagi dengan 2. Sama dengan 12. 12 kita kali 1 sama dengan 12. 24 kita bagi 24 sama dengan 1. 1 kita kali 6 sama dengan 6. Tinggal kita jumlahkan. Karena penyebut sudah sama, pembilang tinggal dijumlahkan. 12 tambah 6 sama dengan 18 per 24. Sampai di sini kita masih harus menyederhanakan pecahan ini. Bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan? Kita dapat menggunakan FPB dari 18 dan 24. Saya tulis kembali di sebelah sini 18 dan 24. Faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. 24 sama dengan faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalau FPB berarti FPB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi tinggal kita bagi pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3 per 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Cukup mudah bukan? Sekarang saya akan memberikan contoh operasi hitung yang kedua. Kita lihat di sebelah sini. 3/5 dibagi 1/2 dikurangi 1/4. Dalam operasi hitung ada pembagian, ada pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Sama dengan, jadi kita tuliskan ulang seperti ini. 3/5 dibagi 1/2 dikurang 1/4. Sama seperti tadi. Jadi kita gunakan tanda kurung untuk mengetahui mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini yang saya kasih tanda kurung ini, jadi sama dengan 3/5. Ini harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Tetapi kalau ini pembagian dalam pecahan, itu tanda pembaginya berubah menjadi perkalian. Pecahan yang di belakang ini
berubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Yang tadinya 1/2 berubah menjadi 2/1. Seperti itu ya. Ini kita tetap kasih tanda kurung supaya lebih mudah. Kurang 1/4 sama dengan, tinggal kalau udah perkalian tinggal atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, per 5 kali 1 sama dengan 5. Kita kurangi dengan 1/4. Dalam pengurangan sama saja dengan cara penjumlahan pecahan. Kalau beda penyebut, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Sama seperti tadi di sini, untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Jadi di sini kita mencari KPK dari 5 dan 4. Nah, di sini KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Kita boleh menggunakan cara seperti ini, bisa juga yang cara cepat seperti ini. 20-nya kita tuliskan 1 kali saja karena kan sama. Jadi coba 20 kita bagi 5 sama dengan 4. 4 kita kali 6 sama dengan 24. Kita kurangi dengan 20 kita bagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 24 dikurangi 5 sama dengan 19/20. Seperti ini. Ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena angka 19 di sini merupakan bilangan prima. Jadi cukup sampai di sini. Contoh soal yang ketiga. 1/3/4 kita kali dengan 1/3 dikurangi dengan 2/5 sama dengan berapa? Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan contoh soal nomor 1 dan 2. Ini disebut pecahan campuran. Jadi pecahan campuran harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. 1 kali 4 sama dengan 4, kita tambah 3 sama dengan 7. Jadi 7/4. Kita kali dengan di sini 1 kali 3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4/3. Kita kurang dengan 2/5. Masih sama ya seperti tadi. Ini ada perkalian, ada pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Kita beri tanda kurung. Sama dengan, nah ini kan tinggal dikali, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi kita ada cara supaya lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi. Kita bisa bagi dengan cara silang. Ini dengan ini. Kalau 7 dengan 3 nggak bisa, karena ini sistemnya baginya harus habis. Jadi 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, yang mana yang kita kalikan? 7 kali 1 sama dengan 7. Per 1 kali 3 sama dengan 3. Baru kita kurangi dengan 2/5. Sama seperti tadi juga, ini penyebutnya kan masih tidak sama. Kita harus samakan penyebut terlebih dahulu. Tadi dengan apa? Menyamakan penyebut? Ya, tepat. Kita gunakan KPK. Jadi kita tuliskan ya pakai ini KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 15 kita bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 7 sama dengan 35. Dikurangi 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 35 dikurangi 6 sama dengan 29/15. Nah, di sini juga ada sedikit yang berbeda lagi loh. Apa yang menjadi perbedaan jawaban ini dengan jawaban yang di contoh 1 dan 2? Ya, kalian tepat sekali. Di sini pembilangnya tampak lebih besar daripada penyebutnya. Kita ubah dulu. Caranya kita lihat ya, di sini saya menggunakan rumah bagi.
29 kita bagi dengan 15. 29 dibagi 15 sama dengan 1. 1 kali 15, 15. Tinggal kita kurangkan. 9 kurangi 5, 4. 2 kurangi 1, 1. Nah, 1 di sini ya, kita ubah jadi di sini. Jawabannya 1. Sisanya jadi pembilang. Ini penyebutnya tetap sama. Sudah, sampai di sini dulu. Kalian tentu sudah paham. Nanti kita akan lanjut lagi di contoh soal nomor 4. Contoh soal keempat. 1/3 kita bagi dengan 1,4. 1/3 pecahan campuran. Dalam pembagian kita juga harus ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7/3. Kita tulis di sini ya. Kemudian kita bagi. Nah, di sini bilangan desimal. Bilangan desimal, satu angka di belakang koma itu menunjukkan per 10. Jadi kita bisa tuliskan langsung 14/10. Kalian tentu ingat tadi kalau pecahan berubah menjadi dikali, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi kita tulis ya 7/3 kita kali dengan 10/14. Ini juga bisa dengan bagi silang supaya lebih sederhana. 7 kita bagi 7 1, 14 kita bagi 7 adalah 2. Sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10/3 kali 2 sama dengan 6. Sampai 10/6. Sama, kita bisa gunakan rumah bagi 10 dibagi 6 karena pembilangnya lebih besar. 10 bagi 6 sama dengan 1, 1 kali 6 sama dengan 6, 10 kurangi 6 sama dengan 4. Jadi di sini sama dengan 1/4/6. Tetapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bisa menggunakan FTB. Kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Jadi 1, 4 bagi 2, 2/6 bagi 2, 3. Sebenarnya pada proses yang di sini kita juga bisa ada 2 tipe. Saya berikan contoh. 7/3 kita kali 10/14. Tadi kita bagi secara silang ya. 7 bagi 7 1, 14 kita bagi 7 2. Nah, kalian lihat selain dengan silang, bagi silang kita juga bisa bagi pembilang dengan penyebut. Kita juga bisa sederhanakan. Di sini ada 10, 10 bisa dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 jadi berubah 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Yang dikalikan adalah 1 kali 5 sama dengan 5. 3 kali 1 sama dengan 3. 5 lebih besar daripada 3. Jadi kita pakai rumah bagi supaya kita rubah menjadi pecahan campuran. 5 kita bagi dengan 3. 5 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 1 jangan lupa tulis yang di sini. 2 untuk jadi pembilang dan 3 pembaginya itu untuk jadi penyebut. Hasilnya 1 2/3. Sama bukan? Ini dengan ini, hanya bedanya pada saat proses yang di sini. Silakan kalian menggunakan yang ini, juga boleh menggunakan yang ini. Semoga kalian mengerti. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini.